Pak Prabowo ini memakai kata kunci ketahanan. Kelihatan sekali dari ini sudut pandang seorang militernya ini. Jadi lebih ke isu ketahanan energi. Masih banyak tanda tanya untuk arah kebijakan tata kelola lingkungan hidup, di situ termasuk kehutanan dan sumber daya alam. Artinya dalam 5 tahun ke depan itu akan ada banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan juga ya Pak ya dari Pak Prabowo-nya dalam menyiapkan visi ke depannya. Masih diperlukan pernyataan sikap yang lebih tegas untuk memajukan kualitas lingkungan hidup. Karena ada beberapa hal yang meragukan karena posisi menteri yang dipegang di Kementerian SDM misalnya gitu ya. Sementara dampak atau sumber masalah lingkungan banyak kan dari sana, dari aktivitas pertambangan. Halo, selamat siang teman-teman. Bertemu lagi di acara Polsci Talk UI. Kita akan membicarakan mengenai obrolan ilmu politik bersama akademisi dan praktisi di bidangnya. Untuk tema hari ini, kita akan membahas mengenai kebijakan Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dalam isu lingkungan dan energi, dan bagaimana ke depannya, seperti itu. Hari ini kita mengundang tamu spesial yaitu Bapak Andrinov Caniago yang merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik UI, juga merupakan praktisi dan profesional. Apa kabar Mas Andrinov? Alhamdulillah baik, Imam. Baik. Ya. Jadi kita hari ini akan mencoba untuk menggali lagi mengenai kebijakan Presiden terpilih untuk isu lingkungan dan energi, Mas. Lingkungan dan energi ya. Betul. Oke. Ya, jadi mungkin untuk yang perlu teman-teman ketahui juga kalau Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto memiliki 8 cita-cita ya atau 8 asta cita, yang salah satu poinnya di butir kedua menyebutkan mengenai aspek lingkungan dan energi ya, terutama mengenai kemandirian energi dan pelestarian lingkungan. Oke, saya bertanya pertama Mas kepada Mas Andrinov, menurut Mas Andrinov sendiri bagaimana Bapak Prabowo Subianto melihat kebijakan di isu lingkungan dan energi, apakah menjadi prioritas juga dalam pembangunan ke depan, 5 tahun ke depan terutama, dan kira-kira apa yang menjadi hal terbaru dari Presiden yang terpilih sekarang? Kalau dilihat di asta cita dan beberapa kali pernyataan Pak Prabowo, baik ketika masih masa Pilpres maupun setelah terpilih ya bidang lingkungan dan energi ya sama seperti pemerintah sebelumnya masuk jadi prioritas. Tetapi setiap presiden atau masa pemerintahan biasanya punya penekanan. Ya, penekanan itu bisa kita lihat dari kata kunci yang dipakai. Nah, Pak Prabowo ini memakai kata kunci ketahanan. Kelihatan sekali dari ini sudut pandang seorang militernya ini. Jadi lebih ke isu ketahanan energi. Ya, jadi ketahanan energi. Jadi bukan soal misalnya percepatan transisi energi misalnya gitu, bukan, tapi lebih ke ketahanan energi. Nah itu kan nanti konsekuensinya kalau pakai kata kunci ketahanan energi adalah ya kecukupan, ketersediaan, ya kemampuan memenuhi kebutuhan energi, ya secara mandiri, secara setiap waktu ya kalau bicara ketahanan energi. Kalau lingkungan belum terlalu terlihat ya, tapi bidang itu masuk di cover dalam asta cita dan juga dalam beberapa kali kesempatan ya, walaupun bukan isu utama dari keseluruhan tema-tema janji dari Pak Prabowo ya. Jadi kita sebetulnya masih menunggu
penjabaran lebih jauh dari pemerintahan Pak Prabowo ini tentang arah kebijakan lingkungan itu. Nah, nanti akan mulai kelihatan jelas setelah Januari, karena Januari itu kalau menurut jadwalnya itu RPJMN sudah selesai, ya. Jadi sekarang sedang diproses. Dan di dalam kebijakan final dari setiap pemerintahan itu, ya itu adalah hasil dari penggabungan peramuan antara visi misi dari pasangan calon presiden wakil presiden kemudian terpilih, kemudian juga masukan dari dalam pemerintahan yang namanya rancangan teknokratik, itu disiapkan oleh Bappenas. Nah, nanti dia menjadi RPJMN dulu. RPJMN yang bahannya itu dari situ tadi, mengakomodir janji-janji presiden, kemudian dipertajam, dikoreksi, diluruskan oleh para teknokrat dari rancangan teknokratik itu. Kemudian diformulasikan di dalam RPJMN. Jadilah di RPJMN. Nah, RPJMN inilah sebetulnya lebih mengikat secara sah nanti. Itulah yang akan jadi acuan. Dia akan turun ke dalam RKP, ya, rencana kerja pemerintah tahunan, ya. Nah, itu akan nampak lagi di RKP. RKP itu ya isinya adalah rencana kerja masing-masing kementerian, rencana kerja pemerintah yang akan dikerjakan oleh masing-masing kementerian, badan, dan lembaga gitu. Nah, disitulah nanti akan kelihatan. Jadi kalau sekarang ini kita mungkin masih hanya bisa mengira-ngira, ya, mengira-ngira dari latar belakang seorang Pak Prabowo Subianto, kemudian juga tentu nanti pengaruh koalisi, ya, unsur-unsur koalisi, kemudian kapabilitas dari orang yang diberi mandat, ya, di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, dan kementerian atau badan lembaga terkait itu, ya, itulah yang nanti akan mempengaruhi secara efektif kebijakan itu, ya, kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, bagaimana cara kita melihat berdasarkan itu? Kalau saya melihat, kalau dari kalangan teknokrat di Bappenas, mereka punya cukup ilmu, kompetensi, ya, untuk mengusulkan, membuat rumusan-rumusan di rancangan teknokratik yang nanti akan dilihat tentu oleh Presiden Prabowo. Nah, dari sisi apa, ya, kan tinggal ditangkap dari janji-janji politik, ya. Nah, itu biasanya sudah dicatat itu oleh para teknokrat itu sejak Pilpres. Capres ini janji apa itu biasa sudah dicatat. Nah, mana yang jadi pemenang itulah yang kemudian diteruskan. Nah, kemudian diramu antara berdasarkan pertimbangan teknokratik dan politis. Politis ini adalah apa yang dijanjikan oleh si calon presiden dan atau presiden yang sudah terpilih, gitu, ya. Nah, kemudian ya kita lihat perkiraan kapasitas dari masing-masing yang mendapat mandat. Di Kementerian Kehutanan misalnya siapa, ya? Ini Menteri Kehutanan kan Raja Antoni, ya. Ya, dia memang bukan orang bidang latar belakang kehutanan atau lingkungan hidup, ya. Tapi dengan dia sebagai politisi intelektual, kita berharap dia lebih merujuk kepada kepentingan publik, ya. Karena dia bukan politisi yang politisi karir nyari jabatan dari bawah, gitu, ya. Tapi dia seorang intelektual, ya, PhD dari luar negeri, ya, dari Australia, ya. Artinya cara berpikir jernih, objektif, metodologis, ya, melihat berbagai
aspek kepentingan tentu dia punya. Nah, tinggal dia seberapa besar power dia punya untuk menjalankan pemahaman dia tentang visi misi di bidang kehutanan ya. Karena kehutanan nanti ini kan ke lingkungan hidup banyak di situ sebetulnya. Walaupun ada Kementerian Lingkungan Hidup, tapi urusan kehutanan itu adalah komponen penting dalam lingkungan hidup ya. Walaupun ada elemen lain dalam lingkungan hidup soal pencemaran air, pencemaran tanah, udara, ya kan ada sampah, ya masih banyak yang lain. Tapi dari segi ekosistem dukungan sektor kehutanan itu sumbangannya kan signifikan. Nah, kita berharap Kementerian Kehutanan dengan dia fokus hanya di satu kementerian, kalau dulu digabung dengan LHK, LH, ya, nah dia bisa lebih optimal mestinya. Apalagi masih muda, intelek gitu kan, nah, dia lebih bisa ya membawa progres untuk memberikan dukungan pada perbaikan lingkungan atau pembangunan lingkungan hidup. Ya dalam hal ini kalau program itu kan reforestasi misalnya, reboisasi ya, kemudian pencegahan kebakaran hutan dan lain-lain ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa memimpin juga lapangan ya, jadi komando juga di samping sebagai seorang konseptor gitu ya gitu. Nah, di bidang lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup ya orangnya sebetulnya cukup punya latar belakang kan di bidang itu, karena orang dalam juga ya, dari dalam ya, dan dari bawah gitu ya, dari bawah itu maksudnya dari daerah ya. Nah, mudah-mudahan dia lebih berperan juga sebagai seorang teknokrat itu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh ESDM. Ya, energi dan sumber daya mineral ya. Ya kalau di sini nggak punya visi sustainable development, nggak punya visi lingkungan, nah ini repot ya. Kalau visinya lebih ke bisnis gitu ya, visinya adalah ke produksi ya, menghasilkan uang, nah itu repot dan nanti akan jadi sumber konflik gesekan dengan yang kementerian lain nih. Kalau kementerian lainnya sudah kita anggap akan ada di track ya, on the track dia ya. Nah, itu perkiraan ke depan seperti itu ya. Nah, karena dari orang nomor satu sendiri Pak Prabowo dalam hal ini sebelumnya kita belum melihat betul ketegasan ya. Lingkungan hidup ini target besarnya seperti apa ya. Akan progres apa yang ingin dibuat oleh pemerintahan Pak Prabowo ini ya untuk bidang lingkungan hidup, untuk bidang kehutanan gitu ya. Nah, yang baru nyata kelihatan adalah ya pihak-pihak yang lebih berkepentingan kepada eksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam ya. Ya, termasuk Menteri ESDM kita kan ya kan visinya lebih ke eksploitasi dia ya, karena dia yang dia lihat adalah ya ngatur izin, mindahkan izin atau pemberian izin baru atau mindahin izin ke pihak lain kan itu. Ya kalau itu kan ya cara pandangnya mesti cara pandang bagaimana berproduksi sumber daya alam, berproduksi dari deposit sumber daya alam, kekayaan alam. Nah, itu cara kita melihat perkiraan ke depan ya masih banyak tanda tanya untuk arah kebijakan tata kelola lingkungan hidup, di situ termasuk kehutanan dan sumber daya alam ya. Artinya dalam 5 tahun ke depan itu akan ada banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan juga ya Pak ya dari Pak Prabowo-nya dalam menyiapkan
visi kedepannya mengenai di isu lingkungan dan sumber Kita perlu mengundang, mendorong, meminta Pak Prabowo memberi perhatian yang lebih serius dari perhatian yang diberikan selama ini di forum-forum politik, ya, dari masa kampanye maupun setelah pelantikan, gitu ya. Nah, masih diperlukan pernyataan sikap yang lebih tegas untuk memajukan kualitas lingkungan hidup, ya. Kemudian tata kelola sumber daya alam yang lebih berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, itu kita masih tunggu dan kita masih perlu meminta ketegasan dari Pak Prabowo, ya, untuk hal tersebut. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang meragukan. Karena posisi menteri yang dipegang di Kementerian SDM misalnya, gitu ya. Sementara dampak atau sumber masalah lingkungan banyak kan dari sana, dari aktivitas pertambangan, ya. Nah, di luar itu ada yaitu Kementerian Pertanian kan yang membawahi juga sektor perkebunan, ya. Nah, ini juga ya, perlu juga diperhatikan, ya, dikasih rambu-rambu, ya. Karena kan beliau sendiri ini Menteri Pertanian kan juga pengusaha sebetulnya. Nah, di situ yang jadi tantang itu adalah ketika seorang pengusaha di sektor yang terkait, ya, kemudian memegang jabatan publik. Nah, di situ menjadi tantangan, ya, untuk kebijakan publik, ya, tantangan munculnya kebijakan-kebijakan bias, gitu ya. Nah, gimana kebijakan perkebunan yang ramah lingkungan, perkebunan yang berkelanjutan, gitu. Nah, seberapa besar komitmen dari menteri dan kementerian pertanian di situ, ya, itu juga. Jadi masih ada beberapa hal yang jadi tanda tanya buat kita untuk mengharapkan kebijakan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam, ya, yang makin maju, makin baik, gitu ya. Itu jadi di lewat sektor kehutanan seperti apa, ya, lewat Kementerian Lingkungan Hidup sendiri seperti apa, ya. Kemudian Kementerian SDM, Kementerian Pertanian, dan juga tentu Kementerian KKP, ya, Kelautan dan Perikanan. Karena kalau kawasan pesisir itu, ya, kewenangannya banyak di Kementerian Lingkungan Hidup dan Perikanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, ya, Kelautan dan Perikanan. Nah, itu juga visi pembangunan lingkungannya, ya, perlu kita tunggu, ya, gimana soal pelestarian wilayah pesisir, ya, hutan-hutan mangrove, ya. Karena hutan mangrove ini berkurang menyusut, ini seperti lahan pertanian di darat. Ya, kalau di darat terjadi alih fungsi sawah, ya, terus, ya, ribuan tiap tahun. Kalau di pesisir itu alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak udang, terutama tambak udang, tambak kepiting dan lain-lain, gitu. Nah, ini makanya Kementerian KKP pun ikut bertanggung jawab, ikut menjadi penentu untuk pembangunan lingkungan hidup, ya, khusus ini di area pesisir, ya, dan tentu ya area perairan lah, gitu. Nah, gitu betulnya kalau kita lihat ini. Menarik, Pak. Tadi dijelaskan kalau misalnya Pak Prabowo memiliki jajaran birokrasi yang siap untuk mengeksekusi rencana-rencana yang ada di dalam Astacitanya Pak Prabowo seperti itu. Namun hal ini agak yang ingin saya juga tanyakan kepada Mas Andrinov adalah mengenai apakah ada perubahan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo dalam isu lingkungan dan energi, atau
bisa jadi juga hanya melanjutkan Iya. apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Jokowi, Presiden Kalau sebelumnya. kita seperti itu. kumpulkan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo, ya, sebetulnya belum ada hal baru yang dijanjikan, ya, untuk lingkungan hidup dan energi ini, ya. Jadi, belum ada, makanya tadi saya katakan ya ini kita sangat bergantung kepada beberapa hal tadi, ya. Pertama, gimana hasil akhir, rumusan akhir dari RPJMN nanti di Januari 2025, ya. Kemudian bagaimana visi beberapa menteri yang terkait dengan itu, ya, dengan lingkungan hidup dan energi itu, ya. Ya, kemudian kapasitasnya. Lalu ya ketegasan dari Presiden Prabowo sendiri, ya, terhadap ini, ya. Apakah masih ada nggak apa penegasan, ya, dalam waktu dekat ini dan seterusnya, supaya orang melihat, oh ya, ini akan ada perubahan dalam arti kemajuan, ya, target untuk lebih maju lagi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan energi, gitu, ya. Nah, itu. Tapi tantangannya tadi kan saya sudah sebut. Ya, masalah kita selama ini adalah kepentingan-kepentingan sempit dari pejabat-pejabat politik atau orang-orangnya atau rombongannya, ya, yang merupakan pihak-pihak yang berkepentingan, ya, untuk kepentingan sempit, ya, khususnya lagi kepentingan bisnis, gitu, ya. Jadi di kabinet yang sekarang lebih banyak pejabat publik yang juga berlatar bisnis Berlatar juga. belakang pelaku Pelaku bisnis, ya, banyak, ya, banyak, ya. Dan pelaku bisnisnya itu dari sektor-sektor yang rentan terhadap konflik lingkungan dan sumber daya alam. Itu masalahnya. Kalau dia latar belakangnya bisnisnya adalah sektor industri, industrialis, nggak apa-apa, malah bagus. Iya. Kita ini butuh banyak para industrialis masuk menjadi pejabat publik karena industri kita melemah terus-menerus, ya. Nah, justru yang melemahkannya itu adalah pelaku bisnis dari sektor lain atau kegiatan bisnis di sektor lain yang diistimewakan oleh negara, ya. Nah, itu tantangan kita saat ini dan ke depan, ya. Dari kemarin sebetulnya, dari periode kemarin dan seperti itu juga, ya. Kalau saya kan bagaimana hasil kekayaan sumber daya alam itu boleh saja diambil cukup besar, tapi kemudian ditransmisi, dialokasikan untuk memulihkan struktur ekonomi kita. Lewat apa yang mendesak, yang strategis itu lewat industri, reindustrialisasi dalam artian luas, gitu. Nah, tetapi kalau tetap yang dominan berpengaruh pelaku bisnis di sektor-sektor ekstraktif dan juga perkebunan, tambah lagi sektor properti, maka ekonomi kita sulit untuk membaik kualitasnya maupun pertumbuhan jangka panjangnya, gitu. Nah, kemudian terhadap lingkungan dia rawan. Ya, ini sektor yang rentan semua itu. Energi atau sumber daya alam rentan terhadap konflik lingkungan. Perkebunan rentan. Properti juga. Properti itu kan membisniskan lahan, ya kan? Rentan juga terhadap soal lingkungan. Nah, sebaliknya industri ya namanya kalau kegiatan ekonomi pasti ada lah dampak-dampak sedikit, ya. Tapi ada sistem yang bisa, misalnya IPAL, penggunaan mesin segala macam, ya, ada. Nah, tetapi dia efek negatifnya terhadap ekosistem itu minim, kecil, gitu, ya. Karena namanya industri itu produksinya itu lebih banyak dari hasil ilmu pengetahuan teknologi atau yang namanya hal-hal yang berdasarkan nilai tambah, gitu. Nah, tantangan kita sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih makro dalam soal tata kelola lingkungan hidup dan energi, ya.
itu di sistem ekonomi kita yang sistemnya ya buruk lah, nggak sehat sebetulnya. Nah di situ tantangan kita. Maka seorang pemimpin harus punya visi tentang itu. Kalau kita berharap perbaikan kualitas kebijakan tata kelola lingkungan hidup dan energi atau sumber daya alam, seorang pemimpin harus punya visi tentang bagaimana membangun ekonominya dulu. Ekonomi kita ini mau diarahkan kemana gitu. Nah itu. Ya. Tapi kalau nggak ada visi seperti itu, kemudian hanya mengakomodir kepentingan ini, ya dia akan berjalan seperti biasa. Ya, bisnis as usual itu. Ya akan menjadi bisnis as usual, ya, seperti yang sebelumnya itu. Itu yang jadi tantangan kita dalam tata kelola lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam. Gitu. Jadi untuk kedepannya kalau menurut Bapak, what's next to do bagi Pak Prabowo yang harus dilakukan agar bisa Pak Prabowo ini ya dia harus dibantu oleh para intelektual, opinion maker, termasuk media-media mainstream, dan tentu saja para tokoh-tokoh civil society, ya, untuk memainstreamingkan rencana-rencana perbaikan lingkungan hidup dan perbaikan tata kelola energi dan sumber daya alam itu. Jadi peranan dari akademisi, intelektual, opinion maker, termasuk media-media mainstream, lalu para aktivis civil society itu penting sekali. Saat ini sangat penting. Karena gambaran situasi yang saya jelaskan tadi, ini kan sebetulnya situasi yang penuh tanda tanya, sudah kan? Iya. Nah, di dalam situasi yang penuh tanda tanya, maka kalangan di lapis tengah ini harus proaktif ambil inisiatif. Intelektual, akademisi, tokoh-tokoh civil society, opinion makers, ke media mainstream, ya, ini harus ambil inisiatif dan proaktif. Kalau kita menginginkan, mengharapkan keadaan yang lebih baik di sektor lingkungan hidup dan tata kelola energi dan sumber daya alam itu. Iya. Berarti butuh koordinasi dan kerjasama dari tadi Bapak sebutkan ada ya mungkin pentahelix lah Pak ya. Iya, kolaborasi antara yang di perguruan tinggi dan tokoh-tokohnya, kemudian di civil society, kemudian media mainstream, ya. Dan beberapa ya termasuk profesional. Ya, para ahli teknik lingkungan, ahli energi dan sebagainya gitu ya. Ya dan ya tetap buka juga kesempatan atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar, nggak apa, selagi itu baik untuk tujuan bersama, untuk tujuan kemanusiaan, ya. Lembaga-lembaga internasional, ya juga harus kita buka untuk bergandengan tangan. Betul, artinya ada juga penting juga dari masyarakat sipil, terutama dari kelompok-kelompok yang bergerak di isu lingkungan, isu energi, isu pengelolaan sumber daya alam untuk juga bisa membantu mengawal juga ya Pak ya. Betul. Jadi pada akhirnya kan kebijakan publik itu bentuk realisasinya itu ditentukan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Pertama kepemimpinan. Kepemimpinan itu soal visi, ya, soal kepentingan dia sebagai individu. Kemudian orang-orang di sekitarnya. Lebih banyak condong kemana? Ya, pemihakannya, cara pandangnya, ya, visinya, ya. Nah, kemudian ya yang non government itu beberapa unsur yang saya sebutkan itu tadi. Itu. Kalau itulah yang menentukan nanti satu persatu realisasi dari agenda publik itu. Itulah yang menentukan. Nah, artinya apa? Ini ruang masih banyak yang ruang kosong terbuka gitu, yang harus diisi lewat inisiatif pihak-pihak tertentu gitu. Ya, kalau yang di dalam pemerintahan udah jelas. Kalau yang para teknokrat pasti dia akan mengerjakan tugasnya sebagai profesional, birokrat, teknokrat, dia akan
gunakan data, lihat ya lakukan kajian, lalu sodorkan draft. Ya, 3 persetujuan dan pimpinan pejabat politik kan gitu. Artinya Tapi di luar kembali lagi kepada Pak Presiden terpilih juga Pak Prabowo untuk melihat apa nanti menjadi visinya ke depannya. Ya sambil kita mungkin terlalu dini untuk menilai saat ini karena baru berjalan baru 2 bulan kepemimpinan dari Pak Prabowo. Tapi mungkin karena seperti juga tahapannya masih ada yang harus dilewati. Itu tadi penyusunan RPJMN dan penetapannya nanti di sekitar bulan Januari atau awal Februari. Baik, kita akan tunggu ya Pak gimana nanti RPJMN yang keluar. Ya, mudah-mudahan ya pengaruh dari pendekatan teknokratik di sana cukup besar. Semoga teknokratisnya lebih dominan dalam hal ini. Bukan semoga begitu. Baik, demikian teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Antrinov Caniago yang sudah bisa mengisi dan berbagi pengalaman, pendapat, dan ceritanya pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya Muhammad Imam, peneliti dari Puskapol UI. Dengan demikian mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Mantap. Iya, mantap.